Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Alzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin mengupdate tentang ketentuan dan syarat pengajuan pinjaman KUR di tahun 2024 ini teman-teman. Karena masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dan ada juga sedikit perubahan tentang pengajuan KUR di tahun 2024 ini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Ya, seperti biasa untuk pengajuan pinjaman KUR, seperti teman-teman mungkin sudah tahu di video-video saya sebelumnya, syarat untuk pengajuan KUR di tahun 2024 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu harus memiliki usaha yang minimal sudah berjalan 6 bulan usaha tersebut dan memiliki surat keterangan usaha SKU atau NIB yang dibuat secara online itu sah dan berlaku teman-teman untuk pengajuan KUR di tahun 2024 ini, dan melampirkan surat buku nikah bagi yang sudah menikah dan yang belum menikah, dan apabila usia sudah mencukupi 21 tahun dan memiliki usaha itu juga bisa mengajukan pinjaman KUR di tahun 2024 ini. Nah, apabila usahanya sudah ada dan berkas-berkasnya sudah lengkap dan sebelum mengajukan ke cabang, alangkah baiknya dulu teman-teman atau kalian semuanya perhatikan ada beberapa hal syarat dan ketentuan pinjaman KUR di tahun 2024 ini. Khawatirnya nanti setelah mengajukan ke bank tiba-tiba pinjaman kalian itu tidak di ACC karena ada ketentuan-ketentuan dan perubahan ketentuan di tahun 2024 ini teman-teman. Di antaranya itu yang harus kalian perhatikan itu sebelum mengajukan KUR itu, yaitu pastikan dulu kalian itu tidak memiliki pinjaman di tempat lain atau pinjaman komersil teman-teman. Seperti sekarang ini kayak maraknya mungkin pinjaman online, salah satunya mungkin yang diminati oleh para masyarakat di Indonesia ini, yaitu seperti si pinjam atau Shopee PayLater, dimana Shopee pinjam ini apabila kalian sudah mendapatkan pinjaman si pinjam itu termasuk pinjaman komersil teman-teman, karena itu pembiayaan. Dan apabila kalian sudah pernah mendapatkan pinjaman si pinjam itu, maka kalian akan tertolak untuk mengajukan pinjaman KUR karena dianggap itu sudah mendapatkan pinjaman komersil, kecuali seperti pinjaman PayLater. Kalau PayLater itu kan seperti mengambil barang, kredit rumah tangga atau kebutuhan, itu termasuk pinjaman konsumtif. Jadi masih bisa kalian untuk mengajukan pinjaman KUR apabila kalian sudah pernah memakai pinjaman PayLater, kecuali si pinjam teman-teman. Kalau kalian sudah pernah minjam si pinjam walaupun kondisinya sudah lunas, maka kalian juga tidak bisa untuk mengajukan pinjaman KUR. Nah, selanjutnya teman-teman, di tahun 2023 kemarin untuk mengajukan KUR, apabila pasangannya seorang pegawai negeri sipil atau PNS dan si istrinya memiliki usaha, itu bisa mengajukan pinjaman KUR di tahun 2023 kemarin. Nah, untuk tahun 2024 ini, kalau kalian memiliki pasangan atau suami istri kalian ASN atau PNS, pegawai negeri sipil, itu tidak bisa lagi sekarang untuk mengajukan pinjaman KUR. Masih bisa dipertimbangkan apabila golongannya itu masih golongan bawah. Contohnya si istrinya memiliki usaha, suaminya pegawai negeri sipil, dan suaminya ini jabatannya masih golongan bawah atau golongan A, itu masih bisa untuk mengajukan pinjaman KUR. Tapi apabila suaminya ini golongannya sudah golongan tinggi, itu sudah nggak bisa untuk mengajukan KUR di tahun 2024 ini. Walaupun usaha si istrinya itu layak untuk dibiayai karena suaminya PNS, maka tidak bisa lagi untuk mengajukan pinjaman KUR. Selanjutnya teman-teman, untuk limit pengajuan KUR di tahun 2024 ini juga berbeda. Seperti usaha non produksi. Usaha non produksi ini maksudnya seperti dagang, usaha kelontong atau rumah makan atau usaha-usaha yang tidak berproduksi, itu limit pinjaman maksimal itu 200 juta saja teman-teman. Tapi kalau untuk usaha produksi
atau seperti pabrik tahu atau pertanian, perkebunan, perikanan, itu termasuk produksi, itu mereka bisa mendapatkan pinjaman KUR 400 juta maksimal teman-teman. Jadi di tahun 2024 ini masih diprioritaskan untuk usaha produksi seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, bagaimana dengan KUR TKI? KUR TKI itu tetap ada teman-teman. Kalau untuk KUR TKI ini, seperti juga sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa untuk pengajuan KUR TKI di tahun 2024 ini bisa limit sampai 100 juta, dan pengajuannya itu sebelum berangkat teman-teman, bukan sudah berada di luar negeri atau sudah berangkat ke luar negerinya, tapi sebelum berangkatnya itu, dan dilampirkan surat kontraknya, surat kerjanya itu, keterangan kerja dari PT penyalurnya, baru pengajuan pinjaman KUR TKI tersebut. Jadi ya tibanya itu modal kerja, biaya modal kerja sebelum berangkat pengajuannya teman-teman. KUR TKI tetap ada, karena juga banyak pertanyaan di komentar bagaimana dengan tentang KUR TKI 2024 ini. KUR TKI tetap ada teman-teman, dan pengajuannya itu seperti saya sampaikan tadi, pengajuannya sebelum berangkat teman-teman. Apabila teman-teman yang sudah berangkat ke luar negeri sana dan sudah berada di luar negeri sana, dan ada penawaran KUR TKI via online atau WA, itu tidak resmi, itu pastinya penipuan teman-teman. Untuk pengajuan KUR TKI itu sebelum berangkatnya pengajuannya teman-teman, bukan sudah berangkat. Nah, dan bagaimana tentang top up pinjaman KUR di tahun 2024 ini? Misalnya kalian sudah lunas, ingin top up kembali. Nah, kalau untuk top up pinjaman KUR itu juga sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, di konten sebelumnya juga kalian bisa lihat bahwa untuk top up pinjaman KUR itu tidak secepat pengajuan dari awal teman-teman. Kalau pengajuan awal mungkin bisa proses lebih cepat. Kalau top up ini bisa menghabiskan waktu bisa sampai 30 hari kerja maksimalnya itu teman-teman. Karena butuh proses seperti pelunasan dulu dari awal, setelah pelunasan penghapusan data dari sistem SIKP, setelah penghapusan data baru pengajuan ulang. Pengajuan ulang itu juga belum tentu di ACC oleh sistem SIKP, karena sistem SIKP ini aplikasi dari Menteri Keuangan untuk mengatur pengajuan pinjaman KUR. Dan apabila terbaca di SKP tersebut kalian sudah mendapatkan pinjaman komersil sebelumnya, maka juga tidak bisa untuk melakukan top up, karena sistem SIKP ini membaca secara otomatis juga teman-teman. Jadi kalau untuk top up itu makanya membutuhkan waktu maksimal itu bisa 30 hari. Bisa dipaksakan kalau untuk top up itu tidak sampai 30 hari, tapi bisa terjadi dana kalian gantung dan tidak bisa ditarik atau tidak bisa diambil, karena sistem SIKP ini akan membaca pencairan itu jaraknya tidak jauh dari pelunasan. Jadi makanya pencairan kalian itu lama. Nah, baiklah teman-teman, itu dia update terbaru pinjaman KUR di tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.